Emang gampang mau jadi trader? Trader adalah salah satu profesi dalam tanda kutip tersulit. Ya, jadi aku mulai dari paradoks sebuah profesi, gitu ya. Kenapa aku bilang sebuah paradoks? Karena ini menimbulkan banyak pertikaian, artinya banyak perlawanan. Karena satu sisi orang menyukai profesi ini, di sisi lain orang membenci atau menghindari profesi ini. Karena memang pertama kali profesi ini muncul, dari awalnya memang sudah bikin paradoks banyak orang. Ya, pro kontranya itu banyak sekali. Kalau khusus di Indonesia sebenarnya profesi ini tidak begitu dihargai. Tapi di luar negeri, profesi ini sangat dihargai. Bahkan setara dengan profesi dokter, pilot, dan ketika orang punya profesi ini, dia masuk instansi keuangan besar, itu gajinya luar biasa. Cuma di Indonesia tidak dihargai. Di Indonesia sendiri melihat ini tuh belum sesuatu profesi yang bagus. Makanya tidak didukung termasuk oleh pemerintahnya sendiri. Kalau di luar negeri, profesi ini ada sekolahnya, ada jenjang karirnya istilahnya. Jenjang untuk kelulusan profesi ini tuh ada step-stepnya, ada ininya. Di Indonesia sendiri nggak difasilitasi. Makanya mungkin di Indonesia sendiri akhirnya tidak begitu populer. Uniknya profesi ini, orang itu sangat mencintai dengan hasil akhirnya, tapi tidak menyukai sama profesinya sendiri. Contoh misalnya gini, kalau kamu lihat seorang dokter, dokter itu sukses, kamu pengen jadi dokter nggak? Ya, kepengen sukses seperti dokter itu kan? Punya properti banyak, digaji tinggi, setelah melakukan operasi, dapat fee-nya besar dari rumah sakit, ingin kan? Gitu loh. Tapi kalian nginginin profesi dokter nggak? Belum tentu. Kadang orang itu kepingin hasil akhirnya. Aku kepingin duitnya istilahnya gitu loh. Aku kepingin hasil akhirnya. Tetapi kalau disuruh menjalani profesinya, dia nggak mau. Karena kalau mau menjalani profesi dokter, dia harus sekolah kedokteran. Kita tahu sendiri kalau sekolah kedokteran itu udah biayanya mahal, susah. Ya kan? Secara waktu kuliah umurnya paling panjang tuh dibanding jurusan-jurusan lain. Kedokteran itu umurnya panjang nih. Belum lagi ngambil spesialis. Banyak uang yang dikorbankan untuk mengambil profesi seorang dokter. Profesi ini juga begitu. Orang banyak sekali pengen hasil akhirnya, tapi nggak mau jadi profesinya. Kalau saya boleh sebut, profesi ini adalah trader. Ya, mungkin kalau kalian dengar profesi trader, sebagian langsung ya kan, sebagian langsung aduh, ini judi kah? Gitu loh. Ya kan? Ini gambling kah? Gitu loh. Iya, bodoh enggak ya? Gitu loh. Stigmanya negatif sekali. Udah jenjang sekolahnya nggak ada, tidak difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kalau kalian lihat dari sosial media, orang-orang yang sukses dari trader, kalian ingin nggak jadi trader? Iya. Nah, hasilnya ya, dia bisa beli Ferrari, aset-aset yang wah gitu kan. Dia bisa kerja di mana aja, waktunya bebas gitu loh. Nah, orang kepingin hasil akhirnya. Tapi katanya, serius kamu mau jadi trader? Nah, tentu loh. Inilah yang aku mau bagikan ke teman-teman. Jadi, perkenalkan saya Mr. Wow. Nah, saya seorang trader dan saya bangga berprofesi sebagai trader. Saya sendiri terjun ke dunia investasi ini dibilang lama enggak, tetapi dibilang baru juga enggak juga. Sudah lumayan lah saya terjun di dunia investasi keuangan ini. Ketika saya menjalani profesi sebagai trader, ada sesuatu yang pengen saya bagikan ke teman-teman nih. Karena perjalanan trading yang saya lakukan itu cukup unik. Tidak biasa seperti orang pada umumnya. Maka dari itu, saya pengen sharingkan pengalaman saya di dunia sebagai profesi trader, pengen sharingkan ke teman-teman. Aku mungkin akan coba menggambarkan profesi yang sedang kita alami di negara Indonesia ini. Kalau menurut kalian nih, profesi yang selama ini orang-orang Indonesia pegang, itu sesuai dengan background-nya atau enggak? Di luar dari background ya. Jadi pertanyaan pentingnya, terus kita capek-capek nih, sekolah tinggi-tinggi, dapat gelar, terus gelar itu nggak dipakai. Ini gambaran yang kita alami di Indonesia. Bahwa, maaf dalam tanda kutip, pemerintah sendiri itu sepertinya itu tidak mendukung masyarakat Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan. Ya bukan salah pemerintah 100% ya, enggak gitu loh. Tetapi kalau dari pemerintahnya sendiri, dalam tanda kutip, ogah-ogahan nih. Ya, maksudnya mempersulit dunia usaha, ya kan? Kita dengar kemarin misalnya kayak dari luar negeri pengen invest di Indonesia, udah bangun pabrik, kebijakannya langsung dirubah. Ya, pajak dirubah. Bikin investor angkat kaki. Jadi, ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia makin lama makin nyusut. Sedangkan lulusan dari sekolah, entah itu SMK, entah itu universitas, nggak pernah berhenti. Tiap tahun tuh makin banyak lulusan-lulusan, tetapi lapangan pekerjaan sangat sedikit.
Akhirnya ujungnya apa? Orang udah capek-capek kuliah, dapat gelar, ketika mau mendaftar pekerjaan sesuai dengan background-nya, nggak ada nih. Akhirnya, ya yang dapat aja deh, yang ada deh. Ya, misal aku sekolah di jurusan arsitek susah. Ada lowongan sebagai HRD. Ya sudah deh, aku masuk aja deh. Yang penting dapat pekerjaan. Itu yang dialami dan ini sudah bertahun-tahun. Jadi banyak sekali profesi yang sekarang dikerjakan oleh orang-orang Indonesia tidak sesuai dengan background-nya dia. Kalau nggak sesuai, udah nggak sesuai minat. Kerjanya gimana? Makanya pertumbuhan dunia usaha Indonesia agak lambat karena diisi orang-orang yang nggak kompeten. Contoh di pemerintahan nih, pemerintahan itu bukan butuh orang yang kompeten, pemerintah butuh orang yang loyal. Mereka nggak peduli background-nya apa, nggak peduli mau kamu gelarnya apa, walaupun sesuai dengan bidangnya, tapi kalau kamu nggak loyal, ya kamu nggak dipakai. Tapi ada orang yang background-nya nggak jelas, tapi dia loyal, ini yang dipakai nih. Jadi maksudnya kita sendiri di Indonesia dihadapkan dengan kita sendiri itu menjalani profesi yang sekarang kita pegang itu banyak yang tidak sesuai, tidak ideal gitu loh. Akhirnya orang terjun ke bidang A, bidang B, bidang C yang nggak sesuai dengan apa yang dia minati. Nah itu dominonya luar biasa. Pertanyaannya ketika dia sudah menjalani profesi itu yang tidak sesuai dengan background-nya, dia mau keluar bisa nggak? Susah. Ya karena kerjaan mau apa lagi gitu kan, mau nggak mau dia kerja di situ kan. Sampai nanti masa dia nanti pensiun tuh. Entah pensiun karena perusahaan membutuhkan atau pensiun memang kemakan usia atau perusahaan nggak membutuhkan lagi gitu loh. Jadi profesi yang sekarang kita jalani itu umurnya nggak ada yang tahu. Termasuk misalnya saya background-nya pebisnis nih, saya buka usaha. Apakah usaha ini akan terus long lifetime? Belum tentu. Banyak faktor yang membuat usaha yang aku rintis ini bisa bubar kapan aja. Nah, contoh kemarin COVID lah. Ya itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Itu aja bisa membuat goncang para pebisnis tuh. Banyak usaha-usaha yang tutup gara-gara COVID tuh. Nggak terkecuali aku juga ngalamin juga tuh. Nggak ada yang salah dengan yang sedang kita kerjakan, tapi faktor luar bisa membuat kita kena efeknya. Jadi yang mau aku angkat ini adalah profesi yang sekarang kita pegang. Apakah ini mampu menemani kalian sampai masa tua? Nggak usah masa tua lah, sampai masa pensiun nih. Kita tahu kalau masa pensiun di Indonesia kira-kira sekitar umur berapa? 55 sampai 60. Siapa yang bisa menjamin profesi yang sedang kita kerjakan ini bisa menemani kita sampai umur segitu? Terus kalau kalian berhenti di tengah jalan, apa yang kalian akan lakukan? Pontang-panting. Serius, pontang-panting. Gitu loh. Ini satu masalah yang sudah ada di depan mata nih. Belum lagi sekarang teknologi udah makin canggih. AI keluar. Yakinlah tahun ini, tahun depan banyak profesi-profesi yang akhirnya berguguran. Tergantikan oleh AI kan. Kalau kalian masuk di dalamnya situ terus gugur gara-gara AI, kalian mau ngapain? Bingung. Cari profesi lain, dunia pekerjaan di Indonesia sulit. Ya akhirnya makin nggak karuan. Gitu. Nah itu akan membahayakan kita semua nih. Jadi gimana? Kalau seandainya sampai masa pensiun, setelah pensiun, kalian mau ngapain? Itu dia. Kita jadi beban anak loh. Sekarang bayangkan, kita selesai pensiun umur 55 atau 60. Umur orang Indonesia berapa sih? Kira-kira sekarang? 70? Berarti anggap aja masih ada 10 tahun lagi nih setelah masa pensiun. Jadi artinya ada 10 tahun kita bergantung kepada anak kita. Sedangkan anak kita sekarang susah cari pekerjaan. Kasihan gitu loh. Jadi kita akan jadi beban terutama buat anak-anak. Akan ada orang-orang yang mempersiapkan, ada orang-orang yang nggak mempersiapkan. Kalau orang yang mempersiapkan contohnya ngapain nih? Setelah masa pensiun, dia mempersiapkan dalam bentuk apa? Tabungan, deposito, ya emas, deposito properti, gitu kan? Sehingga nanti kalau seandainya memang butuh uang, ini bisa dicairkan, bisa buat untuk hidup selama masa sampai nanti dia akhir hayat lah istilahnya gitu loh. Tapi tahu nggak orang-orang yang seperti itu, dia ada pekerjaan nggak? Jarang. Karena dia bingung setelah profesinya berakhir, pensiun, aku nggak bisa ngapain ya? Walaupun mungkin aku punya aset, punya ini, aku masih bisa hidup, tapi otaknya itu bisa dibilang mulai melambat bisa berhenti tuh. Berhenti artinya cepat pikun tuh nanti orang, cepat demensia, gitu kan? Kasih saya contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah pensiun. Oke, beternak, berkebun, itu membutuhkan tenaga fisik yang oke. Di umur segitu, apakah badan kita masih mampu? Oke, jadi menurut aku, profesi yang sangat cocok dipakai masa pensiun adalah profesi trader. Karena serius, bahkan sekarang banyak orang-orang yang mulai masuk masa pensiun, banyak orang yang mulai trading. Karena mereka ada melihat sesuatu.
melihat potensi bahwa ini kemungkinan bisa aku jalani setelah masa pensiun. Kenapa trader? Karena trader menawarkan banyak hal. Yang pertama, trader menawarkan kebebasan waktu. Tidak terikat apapun. Trading bisa kerja kapanpun. Tergantung dari market yang dia masuk. Yang kedua, seorang trader itu diberikan kebebasan bisa bekerja di mana saja. Jadi tidak terikat dengan tempat. Yang ketiga, seorang trader itu tidak terikat dengan bos, tidak punya karyawan, bahkan tidak punya customer atau pelanggan. Makanya tidak heran banyak orang ketika mulai masuk usia senja banyak terjun ke dunia investasi trading ini, gitu loh. Profesi trader ini bisa kita peroleh bahkan jauh sebelum masa pensiun. Sejak dini orang mulai belajar investasi di dunia trading dan menjadi seorang trader, menurut aku itu sangat bagus. Sejak dini sebisa mungkin mulailah belajar trading. Contoh saya sendiri, saya seorang trader. Saya berprofesi sebagai trader bukan berarti waktu saya habis untuk trading. Enggak. Justru saya punya banyak waktu. Karena aku setiap hari trading paling 15 menit, sudah selesai. Padahal satu hari ada 24 jam. Image orang ketika dengar trading adalah mantengin chart. Setiap jam, setiap menit ngeliatin candlestick, ngeliatin market, ngeliatin ini. Aku enggak tuh. Cukup sehari 15 menit sudah selesai. Dan aku bisa punya banyak waktu untuk keluarga, untuk istri. Aku baru punya anak, untuk anak. Terus kemudian aku punya waktu untuk diriku sendiri, untuk hobi. Aku punya hobi misalnya di pertukangan, punya hobi di kelistrikan. Aku bisa mencurahkan apa yang ada di pikiran ke dalam hobiku, gitu loh. Jadi profesi trader ini sebagai yang utama, tapi aku juga bisa melakukan profesi yang lain. Mungkin yang di pemikiran banyak orang Indonesia adalah ketika ini buat sampingan, ini untuk nambah-nambah aja lah. Uang jajan deh. Sebenarnya nggak salah. Orang mau seperti itu hak mereka. Tapi buat aku sayang. Apa sih keunggulan ketika kita berprofesi sebagai full-time trader di usia yang belum pensiun? Aku ingin membawa profesi trader ini sebagai second profesi. Ya, karena yang sekarang sudah terjadi di Indonesia atau kondisi sekarang adalah setiap orang sudah punya profesi, betul? Ya, kecuali yang nggak punya profesi berarti kan pengangguran. Kan bisa bilang kayak gitu tuh. Ya, tapi banyak yang sudah berprofesi, gitu kan? Aku sharing ini tujuannya adalah aku ingin menawarkan profesi trader sebagai second profesi. Kenapa ini penting? Seperti yang tadi aku sudah jelaskan, profesi utama kita nggak tahu sampai kapan. Entah kamu sebagai pegawai negeri, kerja kantoran, pebisnis, karena kapan aja kita bisa berhenti. Bisa dihentikan dan bisa berhenti karena pensiun. Makanya sangat penting kita punya backup profesi. Yang saya tawarkan adalah profesi seorang trader. Kenapa trader, bukan yang lain? Yang pertama karena profesi trader ini bisa menemani sampai akhir hayat. Karena trader selama masa pensiun, menurut aku hanya profesi trader yang bisa menemani. Kalau kita disuruh pegang HP doang, masih sanggup nggak? Masih sanggup. Justru ketika kamu trading, otak kamu nggak berhenti. Karena dunia trading itu membuat otak kita itu sebenarnya terus bekerja. Tidak membuat dia jadi menurun dan akhirnya jadi demensia dan pelupa. Justru dengan kamu terlibat terus di market, otak kamu hidup, tenaga untuk pegang HP masih ada, kamu masih bisa menghasilkan uang nih. Asal kamu berhasil jadi trader. Ya, ya kan? Asal kamu berhasil jadi trader. Kalau nggak berhasil, ya sama aja. Nah, jadi itu yang mau aku bawakan. Tinggal pertanyaan paling pentingnya adalah, emang gampang mau jadi trader? Ya memang kalau dilihat dari sisi positifnya, untuk jadi trader itu banyak. Orang pun pada kepingin, betul kan? Aku pernah ngalamin sendiri ketika aku pertama kali trading nih. Masuk posisi, langsung market naik, langsung TP itu artinya take profit, nilainya berapa? Misal waktu itu aku take profit 2 juta nih. Bayangkan, dulu ketika bekerja untuk dapetin 2 juta, jungkir baliknya seperti apa coba? Bahkan ini bisa gaji orang 1 bulan loh. Dulu karyawan aku digaji di bawah 2 juta loh. Waktu dulu loh ya. Jadi dapat 2 juta ini buat mereka ini udah kerja 1 bulan loh. Nah, aku waktu pertama kali trading dapat 2 juta, begini ya rasanya. Serius. Pekerjaan apa yang bisa seperti itu coba? Hampir nggak ada. Ya kecuali yang korupsi lah. Itu levelnya udah beda. Jadi pertanyaan paling penting adalah, kalau memang menjadi seorang trader itu bermanfaat, bisa menemani sampai tua, ini sebagai backup profesi, kalau ada apa-apa di profesi pertama ini bisa menggantikan, tidak bingung dengan kita mau dapat uang dari mana. Kalau memang sebagus itu, pertanyaannya adalah,
Emang gampang mau jadi trader? Jujur, sebenarnya kalau disuruh jawab, gampang nggak jadi trader? Sulit. Trader adalah salah satu profesi dalam tanda kutip tersulit. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jadi trader. Itu yang aku mau bagikan ke kalian nih. Bahwa ternyata ada nih jalan untuk menjadi trader. Kalau video ini bermanfaat, silahkan ikuti perjalanan saya berikutnya. Dan seperti biasa, gunakan akal sehat Anda. Jangan percaya siapapun mentah-mentah, termasuk saya. Saya Mr. Wow, sampai jumpa video berikutnya.